Dalam menapaki jalan kesuksesan kita, tidak semua orang-orang akan berhasil. Banyak sekali orang-orang yang akan gagal. Banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya menyerah pada mimpinya. Kebanyakan dari mereka bukan gagal karena tidak tahu, bukan menyerah karena memang harusnya menyerah, tapi kebanyakan dari mereka yang gagal dan menyerah karena terlalu banyak mendengarkan kata orang lain daripada kata hati sendiri. Kamu mau apapun, omongan orang tetap akan menjadi nyanyian dalam jalan perjuanganmu. Kamu melakukan sesuatu, diomongin orang. Kamu tidak melakukan apa-apa, diomongin orang. Kamu memilih ini, diomongin. Kamu memilih itu, juga diomongin. Apapun yang kamu putuskan, orang-orang tetap saja demikian. Hidup itu memang seperti ini. Kita yang jalani, Allah yang memutuskan, orang lain yang mengomentari. Tidak usah terlalu memperdulikan penilaian orang kalau kamu itu begini, kamu itu begitu, mengerjakan ini atau mengerjakan itu. Kalau kita cuma hidup untuk mengurusi penilaian orang terhadap kita, terus kapan kita bisa bahagia dengan apa yang kita jalani? Selama segala sesuatu yang kamu lakukan tidak merugikan orang lain, jalani saja. Jangan selalu hidup di atas semua penilaian orang lain. Kita tidak bisa menjadi diri sendiri karena kadang orang tidak bisa mengerti dengan apa yang kita lakukan. Dengarkan yang pantas untuk didengarkan, tapi tinggalkan apa yang tidak pantas untuk didengarkan. Jalani apa yang sudah kamu rencanakan secara matang. Ambillah resiko yang lebih besar daripada apa yang orang lain pikir itu aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir itu bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir itu masuk akal. Tidak usah dengar ocehan orang, karena tidak semua orang ngoceh itu punya otak. Mereka menilai kita selalu dari sudut pandang mereka. Kita yang jalani hidup kita sudah merencanakan secara detail. Kita sudah tahu risiko apa yang akan kita dapati. Kita lebih tahu daripada orang lain. Jangan sampai rencanamu rusak dan hancur hanya karena kata-kata orang. Mereka menasihati kita layaknya malaikat. Tapi saat kita gagal, mereka lah yang ketawanya lebih besar daripada orang lain. Mereka selalu mengkritik apapun yang kita lakukan. Tapi pada saat kita susah, mereka akan menghilang saat kita meminta bantuan. Jangan dengarkan orang lain. Hidupmu terlalu berharga untuk mendengarkan omongan receh orang lain. Hiduplah dalam hidup yang kamu mau. Jalani hidup seperti apa yang kamu inginkan. Tidak usah membalas omongan orang dengan omongan. Itu tidak akan ada habisnya. Tidak usah membalas. Cukup senyum walaupun berat. Abaikan semua orang yang menjatuhkan kita dengan diam. Diam jauh lebih elegan daripada sibuk membalas dan mengumbar kesalahan mereka. Kalau sudah begitu, terus apa bedanya kita dengan mereka? Kita marah terhadap mereka, tapi kita lupa untuk bercermin. Ketika mereka menghina dan kamu marah, mereka lah yang menang. Karena itu adalah tujuan mereka. Setelah kamu marah, terus apa? Tidak ada. Marah hanya akan justru menghancurkan apa yang sudah kamu bangun. Orang hebat adalah orang yang bisa merubah cacian menjadi acuan perubahan untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan dengarkan kata mereka. Tutup telingamu dan bayangkan orang-orang yang akan kamu bahagiakan dengan apa yang kamu lakukan. Sebaik-baiknya kata orang, masih jauh lebih baik kata hati, karena di sanalah ada kebenaran sejati. Jangan biarkan penilaian buruk orang lain tentang kita membuat keyakinan kita menjadi ciut. Fokus terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Jika kamu bisa bermimpi, insya Allah kamu akan bisa mewujudkan mimpimu. Jadi, bermimpilah setinggi-tingginya. Gapailah mimpimu itu dengan usaha dan doa. Jangan pernah mendengarkan kata orang yang akan menjatuhkan mimpimu. Fokus pada tujuan dan wujudkanlah mimpimu. Bekerja keraslah untuk membuktikan apa yang kamu perjuangkan itu benar dan kata-kata mereka salah. Bungkam mulut mereka bukan dengan kata-kata, tapi bungkam mulut mereka dengan kesuksesan yang akan kamu raih. Jadilah manusia hebat yang dihina tidak tumbang, dan ketika dipuji tidak terbang. Terima kasih. Kalau kita tidak bekerja, tidak ikhtiar, tidak keluar, tidak berbuat, tidak berjalan, mana bisa rezekinya datang? Kata Imam Syafi'i. Tidak, kata Imam Malik. Kalau memang rezekimu, dia akan datang dan akan sampai.
Akhirnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i berpisah. Imam Syafi'i ini kan pintar, kritis. Aku mau buktikan loh pendapat aku. Keluar dia cari kebun anggur, dia mikul anggur, ikut panen. Padahal ulama, ikut kerja, pengen membuktikan ijtihad dan ucapannya tadi. Kerjalah satu harian Imam Syafi'i ini, dapatlah upah kerja jadi tukang petik buah anggur. Apa upahnya? Sekeranjang buah anggur. Begitu dapat upah sekeranjang buah anggur, Imam Syafi'i merasa menang. Menang aku nih. Dibawalah buah anggur tuh, ditenteng, dibawa ke gurunya. Dia bilang, wahai guru, nih lihat, aku hari ini satu hari bekerja, memanen buah anggur dan segala macam. Hari ini aku dapat hasilnya, aku bisa makan buah anggur hari ini. Lalu Imam Malik ditawarkan, makanlah guru hasil kerja keras saya. Begitu Imam Malik makan, ketawa, dia terbahak-bahak. Makan satu anggur, ketawa, makan lagi ketawa, makan lagi ketawa. Bingung Imam Syafi'i, hai guru, betul kan pendapat saya tadi pagi? Kalau saya bekerja keras dan seterusnya, maka saya akan dapat rezeki yang saya dijanjikan Allah. Pendapatmu mengatakan sebaliknya. Kata Imam Malik, kau tahu wahai Syafi'i, kenapa aku tertawa? Aku juga ingin mengatakan padamu pendapatku benar. Aku dari tadi pagi tak kemana-mana, diam di majelis ilmu ini. Tiap hari ngajar orang menyelesaikan masalah. Ada yang tanya, konsultasi, melakukan kebaikan, mengajar orang, mengajar. Tidak sempat aku bergerak kemana-mana. Tapi sore hari ini Allah datangkan anggur di hadapan mataku. Ketawa dua-duanya, pelok-pelokan. Beda pendapat. Kalau sekarang, jangankan kalah, seri pun tak mau. Itu levelnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Ilmunya jangan tanya lah. Tapi ketika ada perbedaan, saling bahagia, saling suka. Itu nunjukkan apa teman-teman? Nunjukkan keluasan hati, bukan keluasan ilmu. Orang hari ini adalah sempit ilmunya, berdebat ya terus macam paling pintar. Ini pelajaran mahal.